sebenarnya lirik lagu yang kita nyanyikan. Amen. I want to show you a couple of pictures this morning. Dan pagi hari ini saya akan menunjukkan beberapa gambar kepada kita. This is a desert. Dan ini adalah padang gurun. It's a very large desert in the south part of Israel. Jadi ini adalah padang gurun yang sangat luas bagian dari Israel, bagian selatan. If you look at the map, most of the south of Israel is desert. Dan kalau kamu melihat di peta itu sendiri, peta dari Israel di bagian selatan mereka itu padang gurun. In fact, Israel's a lot like Australia. Jadi kurang lebih miriplah seperti Australia, Israel ini. Most of the nation is desert, to be honest. Jadi sebenarnya kebanyakan dari antara negara-negara itu padang gurun. But the Israeli people are very smart. Tetapi di sini kita lihat orang Israel sangat pintar. They're not going to waste this land. Jadi mereka tidak akan membuang-buang atau menyia-nyiakan tanah ini. So they have created systems of irrigation. Jadi akhirnya mereka menciptakan sistem irigasi di sana. You can even see it in that picture. We have what we call polypipe. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam gambar itu di sendiri, itu ada seperti polipipa, jadi pipa yang mengalirkan untuk tanaman. And we do the same in Australia. Dan kita juga melakukan hal yang sama di Australia. This was part of my business when we were working in Australia. We had a business. Jadi kalau kembali lagi di Australia itu adalah bagian dari pekerjaan bisnis yang saya lakukan di Australia. And one time I had a Jewish client and he saw us working with the poly. He said, "Hey, do you know we invented that?" Right? I said, "I didn't know that." Jadi suatu hari ada orang Yahudi, dia melihat cara saya bekerja dan dia bilang, "Hey, tahukah kamu bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan kita juga yang lakukan di sana?" They invented it. They created it. Jadi mereka lah yang menciptakannya. Okay, and so here's polypipe in the Negev desert. Jadi ini adalah pipa yang mereka ciptakan untuk khusus di padang gurun. And this is what they're able to do with the desert. Dan inilah hasilnya, kita lihat apa yang mereka bisa ciptakan atau lakukan di padang gurun And this is sendiri. not just done on a small scale, it's done on a large scale. Jadi ini bukan hanya ukuran kecil mereka lahan itu yang mereka ciptakan, tetapi sangat sungguh luar biasa luas. And this is a wonderful picture of what God does in our lives. Jadi ini adalah gambaran yang sangat luar biasa tentang hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. When we surrender to God, Pada saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, and the Holy Spirit begins to flow. dan Roh Kudus Tuhan mulai mengalir. Just like water is able to bring life to a desert. Dan sama halnya seperti air itu akan membawa kehidupan di padang gurun. The flow of the Holy Spirit brings life to our lives that were barren and unfruitful. Dan akhirnya aliran Roh Kudus itu yang mengalir di dalam hidup kita akan membawa buah-buah di dalam hidup kita yang tidak menghasilkan atau kemandulan di dalam hidup And kita. I want to preach about the flow of blessing. Jadi saya akan berkhotbah pagi hari ini dengan judul aliran berkat. All of these pictures are from that desert, Negev desert. Jadi semua gambar yang kita lihat di layar ini diambil gambar nyata dari padang gurun. And the Bible speaks much using this image or this picture of God doing a new thing in our lives. Jadi banyak kali kita melihat gambaran ini sebenarnya Tuhan lakukan atau buat untuk membawa gambaran apa yang bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. And we want to talk about how that can happen in your life. Dan kita akan membahas pagi hari ini bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam hidup kamu. How the flow of blessing and grace can transform your future. Bagaimana bisa aliran itu bisa mentransformasi atau mengubahkan kehidupanmu. How many want to experience that? Berapa orang kita di tempat ini ingin mengalaminya? You want a blessed life. Yaitu hidup yang diberkati. Amen. Of course we do. So let's read from starting from Deuteronomy chapter 30 verse 2. Jadi mari kita baca dari Ulangan 30 ayat 2. And when you and your children return to the Lord your God and obey him with all your heart, with all your soul, according to everything I command you today, then the Lord your God will restore your fortunes. Then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands and all the fruit of your womb. Ulangan 30 ayat 2 dan selanjutnya, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan segala pekerjaanmu dan dengan buah kandunganmu. Amen. This is God's plan.
Dan inilah rencananya Tuhan. He wants to bring restoration. Dia ingin memulihkan kita. He wants to bring blessing. Dia ingin membawa berkat bagi kita. The Bible says he changes a curse into a blessing. Dan Alkitab menuliskan bahwa dia mengubahkan dari kutuk menjadi berkat. So regardless of who you are or what you've done, Dan terpulang siapapun kamu dan apapun yang telah kamu perbuat, God says you can return to me Tuhan mengatakan kamu bisa kembali and I'll kepadaku. do this to you. Dan aku akan melakukan hal-hal ini padamu. So none of us here needs to say, oh no, this is not possible for me. I can't experience the blessing. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita mengatakan bahwa oh ini adalah sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin bagi hidupku. I'm too bad. I'm too far from God. Saya terlalu buruk, saya terlalu jauh dari Oh, Tuhan. Pastor, you don't know my problems. Oh, pastor, kamu tidak tahu masalah apa yang aku hadapi. God starts by saying, when you return to me, Dan Tuhan mulai dengan mengatakan pada saat engkau kembali kepadaku. even the worst of you, Bahkan sekalipun yang hal terburuk dari this is what I kita. want to do. Inilah yang mau saya akan lakukan, kata Tuhan. Hallelujah. So this gives hope to every single one of us. Jadi artinya ini membawa pengharapan kepada setiap daripada kita. But we need to understand some practical steps to make this happen. Tetapi kita juga harus memahami langkah-langkah praktis atau sederhana untuk kita bisa mendapatkan itu dalam hidup kita. Because many believers have a wrong picture. Karena banyak orang percaya mereka memiliki pemikiran yang salah. They just think simply coming to church itself is going to bring the blessing. Banyak orang berpikir bahwa dengan datang ke gereja hal itu akan membawa berkat kepada hidup mereka. Singing worship songs on your bike as you're riding around. Atau saat kita sedang mengendarai motor kita dan kita menyanyikan lagu pujian atau penyembahan. Wearing a cross around your neck. Atau saat kita menggunakan salib di leher kita. Or, you just fill in the gap. They've got wrong ideas about how to get this blessing flowing in their lives. Jadi artinya adalah bahwa kita memiliki pengertian yang salah, ada celah di sana bahwa hal seperti itu bisa membawa berkat dalam hidup kita. But God, He wants to let us in on the secret. Tetapi Tuhan baik, Dia memberitahukan kepada kita apa yang menjadi And I rahasianya. was inspired just last week as I read this verse. I thought I want to preach on this, Philippians chapter 1. Jadi saya sungguh sangat terinspirasi ketika minggu lalu saya membaca ayat ini dan saya berpikir akan membawanya ke dalam khotbah dan diambil di dalam Filipi pasal 1. This is going to give you some very practical keys how to get the blessing flowing in your life. Jadi ini akan memberikan kunci yang sangat sederhana bagi hidupmu, bagaimana engkau bisa diberkati atau berkat itu datang dalam kehidupanmu. So let's start with verse 9. I pray that your love will overflow more and more and that you'll keep on growing in knowledge and understanding. Dan di ayat satunya di sana dikata 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik-baik. So just verse 9 for now. Okay. So firstly, God wants us to grow and keep on growing in knowledge and understanding. Jadi yang pertama adalah di sini bahwa Tuhan menginginkan supaya kita bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam pengetahuan kita. And that His love will flow in our life. Dan kemudian kasih Tuhan, cinta Tuhan itulah yang akan mengalir dalam hidup kita. Now, in order for a flow to happen, there has to be an input and an output. Dan kamu tahu kalau kita mengatakan melimpah atau mengalir berarti ada yang harus masuk dan juga ada yang harus keluar. So the Bible says God takes care of the input because the Holy Spirit pours the love of God into our hearts. Dan yang artinya adalah bahwa Tuhan dialah akan memberikan kasih itu kepada hidup kita, dan melalui kuasa Roh Kudus itulah yang membuat hidup kita menjadi berlimpah. God is the source of love. Jadi Tuhan dialah yang menjadi sumber dari kasih So atau there's cinta itu. no problem with the source. Jadi enggak ada masalah sebenarnya dari sang sumbernya. But in order for it to flow, there has to be an output. Tetapi supaya kasih itu bisa mengalir, harus ada juga yang harus kita alirkan atau yang kita buang, keluarkan. And that's what church is all about. Dan inilah sama halnya seperti gereja, That we would learn to practice loving one another, yaitu bahwa sesederhana kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, which includes forgiving one another, dan juga termasuk mengampuni antara satu dengan yang being lain, patient with one another, menjadi sabar antara satu dengan yang lain, speaking the truth in love.
memperkatakan kebenaran itu di dalam kasih. These are all ways that we demonstrate and the love of God flows. Dan kalau kita senantiasa mendemonstrasikan atau melakukannya, maka kasih Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Amen. And I want to, this is a good time to ask ourselves, are we growing in knowledge and Jadi understanding? ini adalah waktu yang sangat baik rasanya bertanya kepada diri kita, apakah kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan kasih Tuhan? How do we grow in knowledge and understanding? Dan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan dan juga hikmat? Well, by reading the word, Yaitu dengan melalui membaca firman studying Tuhan, the word, belajar tentang firman itu but sendiri. also by obeying the word. Dan juga dengan mentaati firman itu sendiri. Not every Christian who's coming to church is necessarily reading the word or obeying the word. Dan enggak semua orang yang datang ke gereja mereka berpikir bahwa penting rasanya untuk membaca firman ataupun mentaati firman itu sendiri. And let's not forget the obvious start to this statement. I pray that your love will overflow. Dan mari kita melihat bahwa ayat yang paling jelas di sana dikatakan bahwa aku berdoa supaya engkau mentaatinya. Paul starts by talking about prayer. Dan Paulus dia memulainya dengan memperkatakan doa. And he's praying for the believers. Dan doanya, doa Paulus bagi mereka yang percaya, This is very powerful ini sangat luar biasa. because firstly it's instructing us what to pray. Jadi yang pertama bahwa ini menuntun kita, menginstruksikan kita bagaimana caranya berdoa. And secondly, Paul is being an example. Hey, as a believer, we need to be praying for each other. Dan kemudian yang kedua, Paulus mengatakan, hey, sebagai orang percaya kita harus menjadi contoh bagi satu dengan yang lain. So in your prayer life, let's be honest, how much time do you give to praying for one another? Jadi mari kita jujur, di dalam doamu secara pribadi, di dalam kehidupan doamu, berapa banyak engkau mendoakan yang lain di dalam doamu itu. Amen. This is not talking about gossiping about one another. It's not talking about getting upset with one another. It's talking about praying for one another. Ini kita tidak membahas tentang bahwa kita mengecewakan orang lain atau kita membahas rasa sakit hati dengan orang lain. Tetapi ini kita sedang membahas tentang doa kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang satu dengan yang lain. Amen. Paul says, I'm praying for all you guys. Dan Paulus mengatakan, aku berdoa kepada kamu semua. But the second aspect of that is Paul is praying exactly according to the will of God. Dan hal yang lainnya kita melihat bahwa doa Paulus itu sama hal tepatnya apa yang diajarkan oleh Alkitab atau firman Tuhan. This is a very important point. Dan ini adalah poin yang paling pentingnya. Because the Bible says we can have confidence if we pray anything according to God's will. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita bisa berdoa di dalam keyakinan kita apabila kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. So we need to pray according to what God wants to do. Jadi kita perlu di dalam doa kita berdoa hal yang penting apa yang ingin Tuhan kita lakukan. Have you ever been praying about something Pernahkah kamu berdoa tentang sesuatu? and then the thought comes, I'm not sure if this is really what God wants. Dan ke dalam pemikiranmu muncul seperti seolah-olah mengatakan, saya nggak yakin apakah Tuhan menginginkan ini yang saya lakukan. Maybe you're praying for a brand new BMW Mungkin di dalam doamu itu kamu meminta mobil BMW yang baru. or a nice new villa down by the beach. Atau sebuah villa yang baru di pantai sana. Or you've got lots of problems, so you're saying, God, send me to Mongolia. Mongolia. Jadi kamu pada saat kamu mempunyai banyak masalah dan kamu bilang, Tuhan bawa aku ke Mongolia. Okay. But the question is it God's will? Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan? Maybe we go, oh, maybe not. Dan kemudian kita menyadari, oh bukan ini yang Tuhan mau. And that prayer has no power if it's not according to God's will. Jadi doa itu tidak akan berkuasa kalau doa itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Paul is giving us an example of a prayer which is completely according to God's will. Jadi Paulus dia memberikan kita contoh doa yang dimana sepenuhnya doa itu adalah seturut kepada kehendak Tuhan. When you pray for yourself and for others that God will fill them with love and knowledge and understanding, this is exactly what God wants to do. Jadi pada saat kamu berdoa, entah itu bagi diri kamu sendiri atau bagi orang lain, maka Tuhan akan memenuhi dengan doa kamu tentang kasih, hikmat dan juga pengetahuan dan juga
pengertian yang lain. And God says, I was just waiting for you to ask. Dan Tuhan mengatakan, aku sesederhana sedang menanti supaya engkau meminta. I've got unlimited love for you. Aku memiliki kasih yang tidak terbatas I've bagi got kamu. unlimited knowledge and wisdom. Aku memiliki hikmat dan pengetahuan yang tidak I terbatas. was just waiting for you to ask. Aku sedang menanti, menunggu kamu untuk meminta. You see, I believe that many Christians do not experience the full dimension of God because they don't ask. Jadi saya yakin bahwa ada begitu banyak orang Kristen akhirnya mereka tidak mengalami kepemenuhan itu di dalam Tuhan karena mereka tidak meminta kepadanya. Prayer for some people is a 2-minute ritual, Doa bagi sebagian orang itu hanya doa ritual yang hanya 2 menit saja. like washing your hands. Sama halnya seperti kamu cuci tangan. It's just a kewajiban. It's something we have to do Jadi before we eat. itu adalah seperti mencuci tangan sebuah kewajiban sebelum kamu makan. You don't realize that prayer is actually the gateway to the unlimited provision of God. Kamu tidak menyadari bahwa sebenarnya doa itu adalah sebuah gerbang untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas, pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. So the key to blessing starts with prayer. Jadi artinya adalah kunci utama supaya kita mendapatkan berkat itu adalah melalui doa yang pertama. That's why in our churches, prayer is always given a high priority. Dan karena itulah sebabnya di seluruh badan persekutuan gereja kita, doa itu adalah prioritas yang paling utama, paling We can't tinggi. force people to pray, Tentu kita tidak bisa memaksa orang but untuk we always berdoa, invite people. Hey, prayer is open. The door is open an hour before church. tetapi kita senantiasa mengajak setiap orang untuk ikut berdoa dan kita bilang, hey, ayo berdoa. Doa dimulai 1 jam sebelum ibadah dimulai. Amen. We have the building open every morning. Dan gedung gereja dibukakan setiap pagi bagi mereka yang ingin berdoa. Some people come before I come. Some people will stay after I leave. But Jadi- we have prayer. Sebagian orang sudah sampai di gereja, mereka berdoa sebelum pastor datang, atau bahkan ada orang yang setelah pastor pergi mereka berdoa. Artinya gereja senantiasa dibukakan bagi mereka yang berdoa. One of the keys is prayer. Jadi salah satu di antara kunci itu adalah doa. But let's continue Paul's thinking. Jadi mari kita lanjutkan lagi yang menjadi pemikiran dari In Paulus. verse 10, he says, For I want you to understand what really matters, Dan- so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. Dan di ayat 10 kita membaca di sana dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. I want to ask you, Saya ingin bertanya kepada do you kamu. know what really matters in life? Jadi sungguh kamu mengertikah apa yang terjadi atau masalah di dalam hidupmu ini? This is talking about priorities. Jadi ini sebenarnya membahas tentang keutamaanmu dalam hidup. A lot of people focus on things that are very trivial and insignificant actually in the long term. Jadi ada banyak orang sebenarnya mereka hanya peduli kepada hal-hal yang sifatnya bukan untuk jangka panjang. But they ignore the things that really matter. Dan kemudian mereka mengabaikan hal-hal yang sebenarnya menjadi pokok utama atau keutamaan. Many people ignore eternity. Banyak orang mereka mengabaikan yang namanya kekekalan. Many people ignore their soul. Banyak orang yang mengabaikan tentang jiwa mereka. Some people are so focused on money Jadi orang begitu banyak terfokus kepada uang, that they forget about the needs of others. jadi sehingga mereka melupakan juga kebutuhan orang lain. Or they're so focused on themselves Atau karena mereka terlalu fokus dengan diri mereka that they sendiri, forget everybody else. dan mereka melupakan orang lain di sekitar mereka. Amen. So the Bible here is talking about priorities. Jadi dalam ayat ini membahas tentang keutamaan. That the key to living a pure and blameless life is having right priorities. Jadi untuk kita menjadi kunci untuk memiliki kehidupan yang tidak bercacat, di sana dikatakan adalah tentang keutamaan apa yang kita dahulukan dalam hidup. If you want a flow of blessing in your life, Kalau kamu ingin hidupmu, di dalam hidupmu itu berkat itu mengalir, you've got to set your priorities straight. kamu harus menetapkan apa yang menjadi prioritas atau keutamaan dalam Just hidupmu. like that photo of the guy we saw putting the poly pipe, he's preparing it to get water to every plant. Jadi sama halnya seperti gambar tadi yang kita lihat itu, petani itu dia akan men-set atau menaruhkan pipa itu bagaimana bisa mengaliri setiap tanaman yang ditanam di sana. What are your priorities? Jadi apa yang menjadi prioritasmu? Amen. Some people, their priority is food. Dan untuk sebagian orang prioritas mereka adalah makanan. Yeah, I've lived in cultures where the first thing people do when they wake up is just
food. Dan saya hidup di dalam kebudayaan orang-orang yang dimana mereka begitu bangun di pagi hari, yang mereka pikirkan adalah makanan. What about when you first wake up, what is the first thing you reach for? Atau pada saat kamu bangun di pagi-pagi hari itu, apa yang kamu jangkau? Be honest. Mari jujur, Is it the Bible apakah Alkitab or is it the HP? atau handphonemu? But some of you are very tricky. You say, yes, Pastor, my Bible is on my HP. Jadi sebagian kita seperti membenarkan diri saya, oh pastor kan kamu tahu Right. Alkitab saya di handphone. But I'm ahead of you, right? So what is the first app you look at? Is it the Bible app or is it the Jadi WhatsApp? saya mendapatkan kamu kembali. Saat kamu memegang handphone itu, aplikasi apa yang kamu buka? Aplikasi yang lain atau aplikasi Alkitabmu? Or is it Instagram or Facebook? Atau Instagram atau Facebook justru? Now, what are our priorities? Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi keutamaan atau prioritas kita? As Christians, we all say, oh, Jesus is my Lord, right? Sebagai orang Kristen, kita mungkin bilang, oh Yesus Tuhan sebagai prioritas But if kita. we look at our priorities, we say, maybe not. Tetapi kalau kita melihat secara nyata atau jujur bahwa mungkin kita berpikir, enggak juga. There are some things we put before God. Ada sebenarnya sesuatu yang kita taruhkan lebih utama dibandingkan dengan Tuhan. Here the promise we saw in our opening text, that the promise of blessing applies to those who put God first. Dan di sini di dalam ayat kita baru baca ini bahwa di sana dikatakan bahwa Tuhan akan menjanjikan berkat itu akan diberikan kepada mereka yang mengutamakan Tuhan. Return to me, says the Lord. Dan firman Tuhan mengatakan kembalilah kepadaku. Sometimes even when we've been Christians for a long time, we need to look at our priorities and go, wow, this is upside down. I need to come back to God. Jadi sebagai orang Kristen yang sudah lama di dalam kekristenan kita, kadang-kadang perlu kita melihat kembali tentang kekristenan kita dan melihat prioritas utama yang kita lakukan. Dan saat kita menyadari, seharusnya kita harus kembali ke Kristus atau keutamaan sesungguhnya. As a young believer, after I got saved, Dan sebagai seorang petobat baru dulu ketika saya diselamatkan, one of the best decisions I made was to make coming to church, a high priority. salah satu musim yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah datang ke dalam gereja atau ibadah itu adalah prioritas utama yang saya lakukan. This was not forced on me. Dan ini nggak ada seorang pun yang memaksa atau bukan In fact, paksaan. as a very new convert, I didn't come to every service. Betul, pada waktu saya menjadi petobat baru saya tidak datang ke dalam setiap ibadah. But one day I realized, Tetapi akhirnya suatu hari saya menyadari, if God is first kalau Tuhan yang utama and church is the house of God, dan gereja itu adalah rumah Tuhan, then I need to make church a high priority. artinya bahwa saya harus membuat gereja itu adalah menjadi And prioritas I yang made utama. a commitment. I'm not going to miss church Dan dari hari itu saya kemudian membuat komitmen bahwa saya enggak akan kelewatan ibadah. unless I'm nearly dead, 'cause Kecuali I'm so kalau sick, saya hampir mati ataupun saya sakit keras. which has only happened twice, I'll be honest, in 43 years. Dan saya jujur mengatakan di dalam 43 tahunan bahwa hanya 2 kali terjadi. Or if I'm out of town. Of course, I'm out of town. Atau kalau saya sedang berada di luar kota. Amen. So if we prioritize God, Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan. the Bible says if you fear God, obedience will come naturally. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, ketaatan itu secara natural akan muncul. You want to please the one who you love the most. Jadi kamu ingin menyenangkan hati orang yang paling kamu cintai tentunya. Who loves Jesus the most? Siapa yang paling mencintai Yesus? He loves us the most. Dia yang paling mencintai kita. Yeah, he put us first. Dia mengutamakan kita. Amen. We should put him first. Seharusnya kita harus mengutamakan dia. Amen. And this affects our thinking, Dan ini juga akan berdampak kepada cara kita berpikir our conversation, dan juga percakapan kita dengan orang and lain. the outflow of our life. Dan kemudian hasil dari kehidupan kita setiap hari. If God is first in your heart, Kalau Tuhan dia yang menjadi utama di dalam hatimu. this affects every other aspect of your life. Dan ini juga akan membawa dampak ke dalam semua aspek di dalam That's kehidupanmu. why the Bible says, guard your heart with all diligence, because out of your heart flow all the issues of life. Karena itulah Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana adalah terpancar segala kehidupan. And so my experience after nearly 44 years of following Christ, Jadi di dalam pengalaman saya telah mengikuti Tuhan kurang lebih 44 tahun. watching people's lives, Saya menyaksikan bagaimana kehidupan orang lain. those who make God their priority experience God's blessing. Bagi mereka yang menaruhkan keutamaan mereka di dalam Tuhan, mereka
mereka tentu akan mengalami yang namanya berkat-berkat itu mengalir dalam hidup Those mereka. that get distracted Bagi mereka yang teralihkan atau jauh and dari get Tuhan, caught up in their personal issues, dan kemudian mereka menemukan akan banyak masalah dalam hidup or mereka, they leave God's plan, atau mereka akan meninggalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup mereka, they lose that blessing. akhirnya mereka kehilangan berkat And that itu. affects their marriages, Dan itu akan mendampak atau berdampak kepada pernikahan it mereka, affects their relationships, akan berdampak kepada setiap it can hubungan even mereka, affect their finances. dan juga berdampak kepada keuangan mereka. Amen. It certainly affects their joy and peace. Dan tentu saja dengan jelas akhirnya itu akan berdampak kepada sukacita dan damai sejahtera mereka. Amen. So the Bible here is talking clearly about setting priorities. Jadi di sini di dalam ayat ini kita melihat dengan jelas di sana dikatakan supaya kita mengutamakan menjadi prioritas dalam hidup kita. Let me give you a short list. Saya memberikan daftar If singkat. God is first, Kalau Tuhan yang paling utama, then a very high priority will be the house of God. yaitu bahwa yang menjadi prioritas utama artinya rumah Tuhan, Seeking God yaitu mencari wajah in Tuhan prayer and in the Word of God. di dalam doa dan juga pembacaan firman. Godly fellowship. Dan kemudian kita di dalam fellowship atau di dalam Amen. persekutuan. Make sure you include in your week times where you can fellowship and relax with the people of God. Jadi pastikan bahwa kamu memiliki waktu dan juga bersantai bersama, bersukacita bersama dengan umat-umat Tuhan atau saudara-saudari dalam gereja. That doesn't mean that you only speak to Christians. Bukan artinya, bukan bermakna bahwa kamu hanya boleh berbicara hanya kepada mereka yang menyebut Kristen. Because in a balanced Christian life, there should also be evangelism. We connect with unsaved people because we want to win them to Christ. Karena keseimbangan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu saja kita sebagai yang sudah mengenal Tuhan, kita akan pergi keluar, kita akan menjangkau orang lain, mereka yang belum diselamatkan dan menuntun mereka kepada The Kristus. problem is some people, if they are not strong in their relationship with God, if they don't have those priorities right, Tetapi yang menjadi masalah pada saat seseorang mereka tidak memiliki keutamaan atau prioritas hubungan mereka di dalam hidup mereka, maka hidup mereka akan jadi lemah. when they start to connect with worldly people, they don't win the worldly people win them. Jadi pada saat mereka terhubung dengan orang-orang di dunia ini karena mereka begitu lemah, bukan mereka yang menyelamatkan orang dunia, tetapi justru mereka yang jatuh ke dalam dunia. Oh, Pastor, why do I always end up following my foolish friends? Jadi kamu akan bilang, oh pastor, kenapa aku harus berakhir senantiasa mengikuti teman-teman saya yang berbuat bodoh atau sifatnya Well, bodoh? probably because you want to please them more than you want to please our Lord and Savior. Jawabannya mungkin karena hatimu, kamu ingin berusaha menyenangkan hati teman-temanmu itu dibandingkan dengan Tuhanmu atau Juru It's Selamatmu. about your priorities. Jadi ini kita membahas tentang keutamaanmu dalam hidup. Finally, Dan yang terakhir, we want to talk about how this affects our character. jadi kita akan membahas bagaimana hal ini bisa mendampak kepada karakter kita. That if we have our priorities right Dan kalau kita menaruhkan keutamaan kita itu tepat, and that we are praying dan kita berdoa, and there's a flow of the Holy Spirit, dan kemudian Roh Kudus Tuhan akan mengalir. this will result in us developing godly character. Jadi inilah yang perlu kita perlu kembangkan, yaitu sifat kesalehan. That's why the next verse 11, Dan karena itulah di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11, may you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. di ayat 11 dikatakan sehingga penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amen. So God is saying, I'm ready to do a new thing. Jadi dengan kata lain Tuhan mengatakan aku siap untuk melakukan hal-hal yang baru. He can do a new thing that will transform your character. Dia bisa melakukan hal-hal baru yang bisa mengubahkan karaktermu. Why is this important? Wah, kenapa itu menjadi penting? Because some of us want to be married one day. Karena sebagian di antara kita tentu ingin menikah suatu hari nanti. And to make marriage work, it's important to have godly character. Jadi untuk membuat pernikahan itu bisa berjalan dengan baik, perlu rasanya kita mengambil atau memiliki karakter Tuhan itu Not sendiri. just the Instagram face, ladies. Jadi bukan hanya Instagram dengan segala The hiburannya. Instagram lips. Atau di Instagram ada gerakan The mulut. Instagram eyelashes. Atau Instagram dengan aplikasi You're going to gerakan bulu need mata. more than that to make a marriage work. Kita lebih daripada itu yang kita butuhkan untuk membuat pernikahan itu bisa berhasil. Or to even become a good employee.
Atau lebih dari sekedar membuat kita menjadi seorang pekerja yang baik. Amen. To actually become a responsible person that an employer will say, I want that person working for me. Dan kalau kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab, dan tentu orang akan melihat, saya menginginkan orang yang seperti itu bekerja untuk saya. All of those things depend on character. Jadi segala sesuatunya itu tergantung kepada karakter yang kita miliki. And God is able, this is what it's saying, God is able to form godly character within us. This is the fruit of the Spirit. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat ini bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia sanggup untuk menyediakan atau menyempurnakan karakter Dia di dalam kita, dan itu adalah buah dari Roh. But how does this happen? Tetapi bagaimana hal itu bisa Well, it terjadi? involves right choices. Yaitu pada saat kita terlibat kepada keputusan yang benar. I'll tell you this secret. Saya beritahu kamu This rahasianya. may sound very obvious, Jadi mungkin kelihatannya sangat jelas, but some people don't understand it. tapi entah kenapa sebagian orang nggak paham. Or they certainly don't follow this. Atau mereka tidak mengikutinya Some karena people tidak think that mengikuti. if they just answered the altar call and, the pastor prays for them, their character will be transformed. Jadi ada orang berpikir pada saat mereka mendengarkan panggilan altar dan mereka merespon pada altar panggilan itu, dan pastor berdoa dan mereka berpikir serta-merta akan berubah. We say a sinner's prayers, but some people think this is just a mantra that you say it and then instant transformation. Dan kemudian kita menuntun orang itu di dalam doa pertobatan, dan mereka berpikir serta-merta bahwa ini adalah seperti doa mantra, dan serta-merta mereka akan berubah. How many know the sinner's prayer is not a mantra? Berapa orang kita tahu bahwa doa pertobatan itu bukan doa Just mantra? say this formula. Say it many times. Whoa! And watch what happens. Jadi kamu berpikir kamu hanya mengucapkan doa rumus itu terus-menerus, dan kamu berpikir, wow, perubahan terjadi. No, I'm not mocking the sinner's prayer. Jadi saya tidak mengejek doa pertobatan. But some people have got this idea, this is like dukun magic, it's a magic time. Jadi entah kenapa sebagian pikiran orang bahwa itu seperti magic atau doa magic. Yeah, so we just make wrong choices all week. Jadi mereka berpikir bahwa nggak apa-apa kita melakukan keputusan yang salah sepanjang minggu. We live like we please. Dan kita hidup untuk menyenangkan diri We kita. say stupid things. Kita mengucapkan perkataan bodoh. We get caught up in arguments and conflicts with people. Dan kita berargumen dan juga mencari masalah dengan orang lain. We just come to church and think, oh, kuma sepertimu Yesus, and it's all going to be okay. Dan kemudian pada hari Minggu kita datang ke gereja dan kita bernyanyi, aku mau sepertimu Yesus, dan kita berpikir bahwa semuanya akan Well, baik-baik saja. this scripture says, no, it doesn't work like that. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa tidak seperti itu caranya bekerja. You got to have a prayer life. Kamu harus punya yang namanya doa, keutamaan dalam You've doa. got to set some priorities. Kamu harus menetapkan keutamaan dalam You've got to hidupmu. keep your heart right. Kamu harus tetap menjagai supaya hatimu tetap benar. Amen. And let the Holy Spirit flow and bring blessing. Dan kemudian biarkan atau izinkan Roh Kudus mengalir, dan itu akan membawa berkat. Character is built by making right choices. Jadi karakter itu bisa dibangun dengan membuat keputusan yang benar. You make right choices when you have your head straight, when you have right priorities. Jadi kamu akan membuat keputusan yang benar pada saat kamu juga telah menetapkan yang namanya prioritas atau keutamaan dalam hidupmu. Some of us here, you're aware that you're making wrong choices and you think, why? Why do I make these wrong choices? Dan mungkin kita ada orang di sini di tempat ini dan kita melakukan kesalahan, kita berpikir, kok bisa ya, kenapa aku bisa melakukan keputusan yang salah? Why do I mess up my relationships? Kenapa hubungan saya berantakan? Maybe it's about priorities. Mungkin karena prioritas di dalam hidupmu. The Bible says if you allow God to work in your life, ultimately your character will bring praise and glory to God. Dan Alkitab mengatakan jika kamu mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupanmu, maka serta-merta pada akhirnya itulah yang akan membawa kemuliaan dan memuji nama Tuhan. Amen. How many have heard of Jabez? Siapa orang pernah disebut dengan nama Yabes? Amen. The Old Testament character, his name means pain. Dan di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa nama Yabes ini artinya rasa sakit. But the Bible says Jabez called out to God and said, change me, Lord. Tetapi Alkitab juga menuliskan bahwa Yabes kemudian dia berseru kepada Tuhan dan mengatakan, ubahkan aku I Tuhan. don't want to be a pain. Saya enggak mau menjadi orang yang penuh dengan rasa I don't want to kesakitan. cause pain. Saya tidak mau dipanggil sebagai rasa And sakit. the Bible says God had mercy upon him and changed his life. Dan Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menaruh belas kasih-Nya kepada dia dan mengubahkan hidupnya Yabes. Amen. We think about Jacob, who was a deceiver. Dan kita juga memikirkan tentang Yakub bahwa dia
dia adalah seorang penipu who humbled himself before God yang pada saat dia datang merendahkan dirinya kepada and Tuhan was transformed and became Israel, which means a prince with God. dan akhirnya hidupnya diubahkan, ditransformasi, dan akhirnya hidupnya namanya menjadi Israel yang artinya adalah pangeran bagi Tuhan. But all of these transformations involve these men changing their priorities. Tetapi di dalam hal perubahan yang dialami oleh orang-orang yang kita sebut tadi itu, ada yang harus diubahkan tentang prioritas. The character that God creates, Yaitu karakter yang Tuhan ciptakan. let's be specific. Mari kita lihat lebih spesifik. This is not just talking about charisma, being a popular person at the party. Jadi ini kita tidak membahas tentang karisma atau kepopuleranmu di dalam sebuah pesta. What is godly character? Jadi apa sih karakter itu? Well, firstly, it's honest. Yang pertama adalah tentang kejujuran. It has integrity. You say what you mean and you mean what you say. Dan kemudian tentang integritas, apa yang kamu ucapkan itu yang kamu lakukan. You are responsible. Dan yang lainnya adalah tentang tanggung jawab. You keep your promises. Jadi artinya kamu tetap memegang teguh janji itu. You will come on time Kamu datang tepat waktu. because you don't want to be disappointing to others. Karena kamu tidak mau menjadi seseorang yang mengecewakan bagi orang lain. Your life does not revolve around yourself and your own comfort. Jadi hidupmu bukan lagi hanya memikirkan kenyamananmu dan juga tentang dirimu saja. So you become hardworking Jadi kamu akan menjadi seseorang yang pekerja keras. because God is a worker. Karena Tuhan juga dia adalah seorang You pekerja are keras. taking your reference point off God. Jadi kamu bisa mengambil titik acuanmu itu adalah Tuhan. You become reliable, Kamu menjadi orang yang bertanggung You jawab, become yang diandalkan. polite. Kamu menjadi orang yang sopan wise in your speech, dan berhikmat di dalam setiap perkataan yang kamu ucapkan. humble, Hati yang rendah hati, teachable. hati yang mau diajar. You can ask questions. Kamu bisa membawa pertanyaan. You're not that worried about what people think of you, so you can just ask questions. Kamu nggak perlu khawatir apa yang orang lain pikirkan. Kamu boleh kok membawa pertanyaan apapun yang ingin kamu You know, tanyakan. that's the character that every employer wants. Jadi kamu lihat bahwa itulah karakter-karakter yang ingin orang lain pekerjakan. That's the character every young man wants in a wife that he wants to marry. Dan itu jugalah karakter seorang anak muda yang diinginkan oleh seorang perempuan yang suatu hari nanti menjadi suami bagi dia. That's the character every woman wants in a husband she wants to marry. Dan itu juga karakter seorang wanita bagi seorang pria yang ingin dia nikahi nanti. People with that character will be productive. Yaitu sebuah karakter yang produktif atau menghasilkan. They'll be fruitful. Yang akan menghasilkan They will buah-buah. become effective disciples in the church. Yang akan menjadi murid yang efektif di dalam gereja. They'll become workers for God. Yang akan mau bekerja keras bagi Tuhan. And there will be such a flow of blessing. Dan akhirnya kita melihat berkat itu akan mengalir. This will affect their relationships, Dan ini juga akan membawa dampak kepada hubungan-hubungan their family. di dalam keluarga. You see, it's very hard, even for critical people, to deny the power of godly character. Dan bahkan orang yang munafik sekalipun akan sukar rasanya bagi mereka untuk menolak atau mengabaikan yaitu tentang hidup kesalehan atau karakter kesalehan. Godly character also brings, the Bible says, a blessing of prosperity. Dan karakter yang saleh juga dikatakan oleh Alkitab akan membawa kemakmuran bagi hidup kita. But it's not like this weird, magical, mystical. It's simply because we become responsible and hardworking. Tetapi itu juga sekali lagi bahwa ini bukanlah sebuah formula yang bisa secara tiba-tiba terjadi. Tetapi kita harus mengembangkan karakter dan juga bekerja keras. Directly brings a blessing to our families, our church, and our personal lives. Dan ini akan secara langsung akan membawa berkat bagi gereja kita, bagi keluarga kita, dan bagi diri kita sendiri. Amen. I'm talking about the flow of blessing. Jadi saya membahas tentang berkat yang mengalir. God has so much blessing to share with us. Tuhan memiliki begitu banyak berkat yang ingin Dia bagikan bagi kita. He is not denying or refusing any of us. Dia tidak pernah menolak ataupun meniadakan kita. And he actually even says, come back to me and this flow will start in your life. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kembalilah kepadaku, maka berkat itu akan mulai mengalir di dalam kehidupanmu. You see, let's be honest, sometimes as Christians we lose our focus, we lose our priorities. Jadi mari kita jujur sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita kehilangan prioritas kita dan juga
fokus kita. That's why God says, come back to me. Dan karena itulah Tuhan mengatakan, kembalilah kepadaku. Sometimes for many of us, this is readjusting our focus on Christ. Jadi kadang-kadang kita perlu mengadjust kembali fokus kita di dalam Kristus. Amen. We're going to pray this morning. Kita akan berdoa pagi hari ini. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala kita. Amen. It's your choice. Ini adalah pilihanmu. God leaves us with a choice. Tuhan memberikan kita untuk memilih. He says, look, I'm going to do a new thing. Dan Tuhan mengatakan, lihat, aku akan melakukan hal-hal baru. I'm going to make a road in the desert and rivers in the wilderness. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang gurun. Amen. He gives us a choice. Dan Tuhan memberi pilihan kepada kita. What will you choose this morning? Apa yang akan kamu pilih pagi hari ini? Blessing Berkat for your life untuk hidupmu or cursing? atau kutuk? Amen. We're going to pray this morning. Kita akan berdoa pagi hari ini. Amen. As every head's bowed, every eye's closed. Saat setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Amen. It doesn't matter how far you are from God. Enggak peduli seberapa jauh engkau dari Tuhan saat ini. God has made a way back. Tuhan telah membuka jalan supaya engkau kembali. He has forgiveness. Dia sanggup mengampuni engkau. But there's only one condition. Tetapi ada satu syaratnya. We must repent. Kita harus bertobat. Turn away from that old life. Kita harus berbalik dari hidup kita yang lama. Those old habits. Semua kebiasaan buruk yang lama. Amen. The wrong priorities. Yaitu keutamaan yang salah. Amen. And turn our hearts back to God. Dan